Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa di dalam perenungan bersama untuk ibadah Kamis Putih, di mana pada saat ini kita bersama-sama akan menghayati firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Dalam Kamis Putih yang kami rayakan pada saat ini, hati kami diliputi oleh sukacita yang sejati. Kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami dan hendak menyapa kami dalam kasih ilahi. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah sabda ilahi boleh menguatkan hati kami, memantapkan iman kami, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti. Dalam kasih Kristus yang adalah juru selamat sejati, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat 12 sampai dengan 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga pelaku firman yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur karena atas pertolongan Tuhan, kita boleh memasuki ibadah Kamis Putih. Pembasuhan kaki merupakan tradisi yang biasanya dilakukan ketika umat percaya merayakan Kamis Putih. Pembasuhan kaki adalah bagian dari suatu hal yang amat sangat penting karena ini adalah kebiasaan. Jadi pada zaman Yesus, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah rumah atau undangan makan bersama atau jamuan atau pesta, ketika ia masuk ke tempat itu, maka sudah tradisi kalau ia mencuci bersih kakinya atau membasuh kakinya. Tapi bagi mereka yang terkemuka dan terpandang, biasanya ada orang-orang khusus atau pelayan, hamba, yang membasuh kaki mereka. Nah, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, padahal ialah sang guru, maka ini adalah simbol yang luar biasa. Simbol ini mau menunjukkan pada kita bahwa Yesus amat mengasihi murid-muridnya. Ia mengasihi murid-muridnya apa adanya. Walaupun kita semua tahu karakteristik murid-murid Yesus itu ada yang sangat emosional, bahkan tidak sedikit juga yang panik, mudah panik. Atau bahkan kadangkala mereka juga suka memperebutkan posisi satu sama lain, ingin jadi yang terbesar. Dalam segala keterbatasan mereka itu, Yesus menunjukkan bahwa ia mengasihi mereka apa adanya. Ia mengasihi murid-muridnya tidak hanya dari awal pelayanan bersama dengan mereka, tapi juga ketika sudah akan memasuki jalan salib.
Di masa-masa menderita, masa-masa akhir Yesus bersama, ia tetap setia memberikan cinta kasih. Dan itu semua dibalut dalam kerendahan hati. Karena apa? Karena pembasuhan kaki itu dari bahasa Latin mendicare, maknanya adalah, kalau dalam kata bendanya itu, keranjang kecil, keranjang yang biasanya dipakai oleh para pengemis untuk mengemis. Jadi memang pembasuhan kaki ini menunjukkan bahwa Yesus rela untuk menempatkan dirinya dan tidak lagi kemudian memandang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih tinggi. Ia hadir untuk kemudian menunjukkan kepada komunitas para murid yang bahkan pada waktu itu tetap berkonflik untuk siapa yang terbesar di antara mereka. Dalam situasi yang demikian pun, Yesus tahu ia akan berpisah dengan mereka, maka Yesus pun justru hadir untuk menunjukkan simbol kerendahan hati yang patut kita syukuri dan kita berikan apresiasi. Saat membasuh kaki Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus tidak hanya merendahkan dirinya, tapi juga berbaur dengan murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada sebuah lukisan. Ini lukisan dari Filipina. Judulnya Huling Salo-Salo. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat saya suka karena ia dipajang ketika ada kegiatan Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dia dipajang bersama dengan semua lukisan dengan tema yang sama, lukisan tentang perjamuan makan terakhir. Dan dari semua lukisan, saya paling suka dengan lukisan ini. Simbol dari sesuatu yang menurut saya unik sekali. Ketika saya melihat lukisan-lukisan yang ada, salah seorang pembicara pada waktu itu, ada dialog antar umat beragama di sana. Seorang Buddha mendekati saya lalu mengatakan, "Coba lihat gambar ini. Gambar ini paling bagus dari semuanya." Dan ketika saya perhatikan, iya betul. Unik. Saya setuju dengan alasan sahabat saya yang beragama Buddha ini. Dia katakan, dalam gambar ini kita bahkan tidak tahu yang mana Tuhan Yesus. Karena kalau dalam gambar-gambar perjamuan makan terakhir kelihatan, kalau tidak diberikan warna baju yang lain sendiri, atau mungkin wajahnya terang sendiri, atau mungkin di tengah sendiri, tapi gambar ini kita tidak bisa mengidentifikasi yang mana Yesus. Ia begitu berbaur dengan murid-muridnya. Jose Blanco sangat tepat menggambarkan pembauran ini dalam lukisan Huling Salo-Salo. Tepatlah apa yang dikatakan oleh salah seorang teolog yang bernama Andrew Root. Dia bilang, Tuhan hadir ketika kita menjumpai sesama manusia. Di mana ada perjumpaan dengan orang lain, disitulah Tuhan hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah wabah COVID-19 ini, ketika perjumpaan fisik kita dibatasi, kita tetap harus ingat bahwa perjumpaan rohani kita dengan saudara seiman, dengan umat manusia, dan seluruh penghuni semesta tetaplah ada dan tidak akan bisa dibatasi. Doakanlah dan topanglah mereka yang menderita karena kondisi perekonomian yang sulit, mereka yang berduka cita karena kehilangan sanak saudara dan kerabat karena virus ini, para petugas medis yang berada di garda terdepan, orang-orang yang terkena stigma negatif karena ODP, PDP, atau baru kembali dari tempat tertentu misalnya, tanpa ia sadari. Fokuslah pada apa yang harus kita lakukan. Kita bantu orang lain,
Kalau kita rasa tidak enak badan, kita isolasi diri secara mandiri. Kalau kita rasa ini sudah gejala COVID, kita harus periksa. Fokuslah pada apa yang harus kita lakukan. Jangan fokus pada siapa, karena itu hanya akan membuat persekutuan menjadi terbelah. Jangan fokus pada siapa yang menularkan, siapa yang tertular. Fokuslah pada apa yang harus kita bantu dalam kasih, tentu dengan kerendahan hati. Jika kita direndahkan, jangan kita rendah diri. Jika kita ditinggikan, jangan kita tinggi hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.